kegiatan apa nih Pak? Ya baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelenggarakan kegiatan untuk mengantisipasi potensi megatrust. Jadi hari ini kita melakukan apel kesiapsiagaan terkait dengan megatrust. Yang kedua, kita tadi sama-sama menyaksikan satu simulasi evakuasi mandiri, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk wisatawan yang hadir di Pangandaran, dan mereka hari ini diarahkan menuju ke tempat evakuasi yang ada di Pangandaran. Dan ini kita lihat antusiasnya luar biasa. Tadinya kami prediksi sekitar 200 orang, tadi kita lihat lebih dari itu, dan ini semoga nanti menjadi kebiasaan bagi kita setiap tanggal 26 setiap bulannya. Ini pertama, sirine yang ada di Pangandaran ini harus dicek lagi apakah berbunyi atau tidak. Kemudian memastikan jalur-jalur evakuasi ini sudah bisa dilalui dengan baik, dan tentu saja tempat evakuasi ini bisa digunakan dengan baik juga. Tetapi selain itu, informasi-informasi yang harus kita berikan pada masyarakat Indonesia yang akan datang ke Pangandaran supaya mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena kita Pangandaran sudah melakukan upaya-upaya antisipasi, ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah nanti informasi-informasi yang sedang disiapkan oleh BPBD baik provinsi maupun Kabupaten Pangandaran. Itu adalah informasi mengenai kesiapsiagaan yang ada di hotel-hotel. Jadi kalau mereka nginep di hotel, kalau ada sesuatu, ada informasi, mereka bisa pergi ke tempat yang mereka tuju, begitu. Termasuk mereka yang sedang berwisata di pantai-pantai yang ada di Pangandaran. Itu. Pak, simulasi ini di beberapa titik Pak? Simulasi ini ada di satu titik, ada di sini, ya. Dan ini nanti akan secara terus-menerus akan dilakukan di titik-titik yang lain. Jadi yang dilatih itu tidak hanya di satu titik, tetapi di titik-titik lain yang memungkinkan memiliki potensi terhadap ancaman tsunami yang ada di sini. Secara keseluruhan Pak, teman-temannya Pak? Secara keseluruhan di daerah lain? Daerah lain tadi kalau kita lihat ya, yang semua berpotensi terkait dengan megatrust di Jawa Barat, ini tidak hanya di Pangandaran. Jadi ada di Tasikmalaya, di Garut, Pamengpeuk, kemudian di Cianjur, dan sampai dengan Sukabumi, ya. Nah, ini semua ke depan akan kita siapkan dengan baik, memastikan bahwa tidak hanya pemerintah daerahnya yang siap, ya, tetapi juga masyarakatnya dia dapat merespon semua informasi. Karena ini adalah bagian dari peringatan dini. Jadi kalau kita bicara peringatan dini, itu tidak hanya bicara mengenai bunyi atau tidaknya sirine, tetapi harus memulai dengan apakah masyarakat paham mereka tinggal di daerah bencana atau tidak. Ya. Kalau mereka paham, mereka tahu mereka tinggal di daerah rawan tsunami misalnya, maka informasi berikutnya adalah harus ada satu lembaga yang kemudian memonitor itu terus, dan di Indonesia itu dilakukan oleh BMKG. Jadi kalau kemudian BMKG memberikan informasi pada kita mengenai ada potensi itu adalah bagian dari tugas BMKG. Jadi kita harus mendukung itu. Kemudian BMKG memberikan informasi pada kita, pada BPBD. BPBD kemudian dengan SOP yang dijalankan, salah satunya adalah kita mengaktifasi sirine-sirine. Tetapi itu tidak cukup. Ya. Sirine bunyi, masyarakat mendengar, itu tidak cukup. Masyarakat harus memiliki budaya keselamatan. Mereka harus bisa merespon setelah dapat informasi itu. Kalau rumahnya ada di daerah rawan tsunami, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Kalau mereka sedang sekolah, anak-anak kita sedang sekolah, di sekolahnya kebetulan ada di daerah rawan tsunami, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Kalau ada tempat wisata, yang tempat kita di Pangandaran ini banyak tempat wisata pantai yang indah-indah, ada informasi dari sirine, dari BMKG, mereka pergi ke tempat yang aman. Nah, tempat yang aman ini termasuk jalur-jalur evakuasi, termasuk rambu-rambunya harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya, ini adalah salah satu bentuk layanan pada wisatawan yang datang ke sini. Saya yakin kalau masyarakat di Pangandaran sudah
terbiasa, sudah tahu tempat-tempat evakuasi di mana. Tapi mereka yang datang ke sini, nah, mereka harus diberitahu dengan baik. Nah, ini adalah komunikasi risiko yang harus dibangun ya, di Pangandaran ini untuk jangan sampai kemudian mereka ketakutan wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Mudah-mudahan jangan terjadi apa-apa ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah. Kenapa barusan, Bu? Ini ada gempa katanya menakutkan. Terasa gentarannya, Bu? Iya, sedikit baru sedikit tapi takut. Takut semuanya takut. Ya Allah, lindungilah semuanya.